Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafai war-rasyidin, tariqal ulamai wal-amilin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Madhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patakan Suryaya, Kecembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan. عن كل وأسأل كل وإلى روح عاد عادنا وأمنا هواعا وما تناسل بينهما إلى يوم الدين كل شيء إليه منتهى. Maknanya benar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Nah, kalau kita sama apa zamannya Abah Anom? Pikir 10 orang yang datang dengan 10 permasalahan, Abah cuman zikir. Abah nggak bertanya masalahmu apa si A, masalahmu apa si B, masalahmu si C, masalahmu apa si D. Enggak. Orang 10 dengan 10 permasalahan, sama Abah cuman satu cuman zikir. Solusinya hidup ini cuma zikir, ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, ketika kita mendapatkan musibah, kembali ke Allah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah lagi. Bagaimana kembalinya? Zikir lagi. Gitulah. Jadi kalau semakin ingat Allah, tenang. Gitu loh. Allah yang bikin tenang, bukan kita menciptakan tenang. Karena tenang itu ada dua, ada yang diciptakan dari otak, ada tenang yang diciptakan dari hati. Otak itu menciptakan apa? Memaksakan. Sabar yo, tapi hati sabar yo. Kan ada sing sabar, sing bilang sabar itu kan belum pernah mengalami masalah. Bisa ngomong sabar. Begitu orang yang kena masalah, apa bisa sabar? Ya nggak bisa. Akhirnya sekali, 2 kali bilang ngomong sabar, diam aja dia. Begitu ketiga kalinya, mesti ngomong sampai enak, gak oleh masalah. Aku sing kena masalah iki, ya apa man ngempet iki, nyabar lagi ya. Karena apa? Selama ini dia ngempet, bukan sabar. Hakikat sabar yang sebenarnya itu hati kita ini ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Ingatlah dengan selain Allah hatimu tenang. Ini pentingnya kita. Dan apa kelebihannya orang punya zikir? Satu. Contoh di sini sekarang gubernurnya siapa? Bu Khofifah. Ada 2 orang. Yang satu ini kenal Bu Khofifah, yang satunya cuma tahu Bu Khofifah. Kira-kira yang lebih dekat itu yang kenal apa yang tahu? Kalau misalnya Bu Khofifah dondom-dondom duit misalnya, yang lebih cepat mendapatkan yang kenal apa yang tahu? Yang kenal. Kan akrab. Semakin katakanlah Bu Khofifah itu butuh teman curhat misalnya. Setiap hari kita itu komunikasi. Pagi komunikasi, siang komunikasi, malam komunikasi. Ketika kita butuh masalah, kira-kira tahu nggak perasaan kita kalau kita butuh pertolongan? Bu Khofifah tahu. Karena apa? Karena ada rasa ikatan batin. Maka ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Maka ada sebuah hadis mengatakan man ahabba syai'an
Fakathiruhu dzikru, barang siapa itu mengingat sesuatu, mencintai sesuatu, dia selalu mengingatnya. Kalau orang itu mencintai Bu Khofifah, otomatis Bu Khofifah juga mencintainya. Andaikan kita minta apapun, jangankan ngomong kebutuhan kita saja Bu Khofifah tahu, disiapkan. Itu karena kenal. Tapi kalau sama orang yang tahu, apa mesti kasih? Enggak. Makanya begitu juga orang ke Allah. Orang ada yang kenal Allah, ada yang tahu Allah. Siapa orang yang kenal? Orang yang kenal itu dikenalkan. Seperti Rasulullah. Itu Rasulullah setiap Ramadan ke Gua Hira, ke Gua Thur. Apa sudah kenal Allah? Belum. Tapi karena Rasulullah itu setiap istiqomah, enak gak enak itu mesti di situ. Uzlah, hormat menjauh dari manusia. Apa yang terjadi? Selamat. Kurang lebih ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang mengatakan 10 tahun. Itu kan penafsiran. Disitulah Rasulullah didatangi seseorang makhluk Allah. Iqra ya Muhammad. Rasul bingung. Baca Muhammad. Rasul mau baca apa ini? Rasul menjawab, ma'ana bika ribun. Aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali didekat Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad atas nama Tuhan. Dibaca. Akhirnya apa? Itulah prosesi Rasulullah dituntun, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah akan kematianmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi intinya Rasulullah itu dikenalkan. Gitu loh. Hatta semua ini Allah menciptakan karena Nur Muhammad, tetap syariatnya aturannya harus dikenalkan. Rasulullah dikenalkan sama Jibril, akhirnya Rasul kenal sama Allah. Setelah Rasulullah kenal sama Allah, maka Rasulullah bisa membaca dengan adanya langit. Siapa yang menciptakan Allah? Dengan adanya Allah, Allah menciptakan lautan. Dengan adanya Allah, Allah menciptakan matahari dan bumi. Itulah bahasa membacanya. Makanya ada orang itu kalau yang tahu dari mana? Taunya itu dari Al-Quran, hadis. Apa salah? Enggak. Ibaratnya ini jajan apa ini? Les oles. Les oles deh. Les oles. Kenapa? Les oles. Wis barang. Di sini kita gampang ngomong. Apa ini? Pukis. Ya sudah. Ada orang itu cerita pukis. Ini pukis. Rasanya pukis enak katanya. Pukis itu rasanya enak katanya, manis. Komposisinya ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya. Setelah itu digoreng atau dikukus biasanya. Tapi belum pernah makan. Kira-kira manfaat gak? Enggak. Cuman dapat ilmu saja. Beda sama orang yang tanpa ngomong dimakan. Setelah enak tanya apa itu pukis. Nah bedanya seperti itu. Orang yang kenal Allah sama orang yang tahu Allah beda. Orang yang kenal Allah tahu Allah dan tahu sifatnya Allah, persifatannya Allah, afalnya Allah, ucapannya Allah, tahu dengan apa? Zikir kenal. Ada orang cuma tahu Allah dari mana? Quran hadis. Makanya banyak orang itu debat. Kenapa? Semuanya masih menebak. Sama-sama belum kenal Allah, cuma tahu Allah dari mana? Quran hadis. Yang si A membenarkan pendapatnya, si B mendapat pendapatnya. Akhirnya apa? Satu sama lain mengkafirkan kan gitu. Kafir dia kan dipikir kan gitu bahasanya. Karena apa? Saling membenarkan dirinya. Nah kita sama guru mursyid diajari, ayo kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, golongan apapun selamat. Sampai baginda Rasul mengatakan, ghammi li ajli ummati alladzina fi akhir zaman. Ini Rasulullah mengucapkan ghammi li ajli ummati alladzina fi akhir zaman. Aku khawatir umatku nang akhir zaman. Sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa Rasul khawatir? Sambil menangis Rasul, wahai sahabat, nanti umatku akan pecah. Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan. Umatku Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Golongan manakah ya Rasul yang selamat? Rasul mengatakan semuanya sesat. Mohon maaf, sekarang banyak golongan-golongan itu. Islam saja banyak.
Kan ada golongan dari si A, golongan si B, golongan si C. Saya nggak berani menyebutkan dengan organ takutnya yang jadi fitnah. Kadang-kadang orang kalau sudah fanatik golongan itu susah. Akhirnya apa? Merasa nanti membenarkan dirinya. Jadi orang kalau semuanya sesat, hatta siapapun sesat. Cuman kata Rasul, cuman satu yang selamat. Apa yang Rasul? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Yaitu kau yang mengikuti aku dan yang mengikuti para sahabatku, yaitu khulafa'ir rasyidin. Siapa? Mengikuti Umar, mengikuti Utsman, mengikuti Ali. Kita sama guru mursyid diajari zikir jahar dari siapa? Jaharnya dari Sayyidina Ali, khofinya zikir khofi dari Abu Bakar. Jadi zikir kita ngikuti itu yang mendapatkan petunjuk. Ini loh pentingnya kita. Dan alhamdulillah di Thariqah Qadiriyah Sabandiyah ini bukan satu organisasi atau ajaran yang baru, bukan. Justru kata Syekh Abdul Qadir dahulunya al-awwal wajibun alam nas bima'rifatillah. Pertama kali orang belajar beragama itu satu, harus ma'rifatul, ingat Allah dulu, harus kenal Allah dulu. Kalau sudah kenal Allah, otomatis orang itu akan tahu proyek-proyeknya Allah. Proyeknya bukan cuma sholat 5 waktu. Lihat di jalan-jalan, bukan kita merendahkan saudara kita, cuman kita bisa membandingkan. Ternyata dengan adanya guru kita dibimbing, akhirnya apa? Ibadah kita tidak cuma hanya sholat 5 waktu, justru sebelum sholat 5 waktu saja kita sudah diajari berpikir dulu, menunggu waktu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, malam tanpa diperintah bisa sendirinya bangun tahajud, siang agak siang sedikit jam 7 bisa duha tanpa diperintah siapapun, dengan sedih hati terpanggil. Kenapa? Mata hatinya sudah dibukakan sama guru mursyid lewat talqin zikir. Alhamdulillah. Pertanyaan, pentingkah orang belajar zikir itu? Hukumnya bukan penting lagi, fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dosa. Ini loh, zikir itu penting. Selama hati kita ini tidak ingat Allah, waktu takbir, ingat siapa kita? Ketika kita ruku, ingat siapa hati kita? Apa yang kita ingat? Ketika i'tidal, apa yang kita ingat? Selama nggak punya zikir khafi, sulit untuk menemukan jati dirinya khusyuk. Karena hakikatnya khusyuk itu ingat Allah. Ingat Allah. Dan yang memberikan prestasi Allah, apa khusus itu bukan kita, Allah sendiri. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman ketika setiap khusyuk. Siapa yang menciptakan bilang khusyuk? Allah. Dan karena apa? Allah selalu diingat. Ini pentingnya kita. Alhamdulillah, selama hati nggak ada ingatan kepada Allah, itu cuma wilayah tumainah. Bahkan Allah mengancam kepada orang yang sholat tapi gak khusyuk. Apa? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah, masuk neraka wel bagi siapa? Orang yang ketika sholat hatinya ghaflah, lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Tidak ingat Allah, tidak khusyuk, cuman itu olahraga sholat. Naudzubillahi min. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya dipisahkan istiqomah dan diistiqomahkan sama Allah dengan barakah karena mursyid, dan semoga kita semuanya panjang umur, anak turun kita semuanya sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah melimpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang hari ini sakit disembuhkan sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, diberkahi, anak turun kita menjadi orang yang soleh-solehah, dan kita dipisahkan bisa ibadah haji umroh ke Madinah, termasuk berada yang bahagia di sini di dunia dan bahagia di akhirat dengan barakah manaqib, barakah mursyid. Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup dengan acara selesai, tentunya ditutup doa akan
disampaikan sama Kiai Anam Asawi. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita berdoa, tadi tidak saya sebutkan itu sambutan dari pemangku hajat hari ini, yaitu Bapak Afriyadi. Persilakan. Kalau tantun jinabiyah jinah wal afat lana wa jinah hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syarr wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyinuna min jami'il khairati wal hamdati wa tatammin innal ladzina yubayyinunaka innama yubayyinuna Allah ya Allah fawqa aydihim wa man yakashfa innama yankushu ala nafsi wa ma'afadina Allah insyaallah tasawwur. Ya Allah, izinkan kami beserta ikhwan akhwat semuanya, khusus pada derajat kali ini Bapak Afriyadi beserta keluarga besar ini dijauhkan dari segala macam godaan syaitan, dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di dunia, dan diberikan kesehatan yang sehat dalam dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, selesaikanlah segala permasalahan urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah segala kesulitan dan rezeki kami. Cukupilah segala kebutuhan dan kekurangan kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami dan terangilah hati kami, ya Allah. Jagalah keutuhan iman kami, ya Allah. Jagalah kesehatan lahir batin kami, ya Allah. Anak anjing pola, ya Allah, yang tahu akan keadaan kami. Semoga ya Allah, para ikhwan akhwat yang hadir dalam manaqib hari ini, ya Allah, Engkau berikan kecerahan, berikan nur kepada kita, ya Allah, ya Allah. Dengan barokah karomah dan guru kami ada Allah, kami bisa istiqomahkan dalam ibadah yang seperti ini kita laksanakan. Ya Allah, ya Rabb, kepadamu kami bermohon, kepadamu kami meminta, ya Allah. Semoga Engkau berikan permohonan kami. Allahumma lakal qul wa bikal qul wa minkal qul wa ilaikal qul wa qul qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi